mulai dari akhir tahun 2023 sampai yang masuk ke tahun 2024 itu, ini kan jadi kayak alam itu menunjukkan geliatnya sebenarnya gitu. Alam aja udah, aktivitasnya udah semakin, frekuensinya udah semakin rapat ya, kejadian-kejadian itu. Iya. Mau ibaratnya gini, mau kamu sembunyi di lubang semut pun kena pasti. Mau kamu pergi ke bulan juga pasti kena. Kemudian sebetulnya ada cerita berikutnya. Ada cerita berikutnya yang bisa saya coba cerita sedikit di episode ini. Saya nggak ngeliat apa-apa di situ. Nah, karena saya ke sana itu terbawa secara spirit, secara fisik spiritnya, sampailah di suatu tempat, saya ngerasa itu memang dataran yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Selalu yang aku tanyakan waktu itu juga, Alif ngeliat yang lain nggak sih, ada manusia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Lid, udah memasuki tahun baru nih. Masuki tahun baru. Iya, selamat tahun baru, Alif, Sobat Time Travel gitu. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik tentunya di tahun Harus baru. baik dong. Iya, di tahun baru harus lebih baik. Ya. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Terlebih di awal-awal tahun 2024 ini kan udah ada beberapa rangkaian kejadian yang ada di Indonesia tepatnya, atau mungkin di luar negeri juga sama. Iya. Jadi ya mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, seperti yang tadi Alif ceritakan, memang di awal 2024 ini kita memulai dengan ada beberapa hal-hal yang major lah, kelihatan besar peristiwanya. Tapi juga tentu Sobat Time Travel dan kita semua juga tetap mengalami hal-hal yang positif yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kita tentu juga tahu awal tahun 2024 ini juga diawali dengan peristiwa gempa yang ada di Jepang ya, 7,6 atau 7,5 gitu ya. Meluluh lantakan satu kota lah ya di. Nah, Sobat Time Travel, tentu kemarin kita sempat ngebahas juga mengawali masuk sampai ke ramalan yang akan terjadi di 2024 gitu. Karena kemarin itu kan kita kan berbicara tentang tokoh yang dalam nubuat itu sedang ditunggu-tunggu. Tokoh yang memiliki berbagai macam nama dalam berbagai tradisi. Di sana kita bercerita banyak tentang kebijaksanaan para leluhur di zaman dulu dan juga kemudian tentang orang-orang yang tercerahkan. Makanya di zaman dulu juga ternyata banyak orang-orang, entah itu dari kalangan Brahmana, para raja, yang ternyata juga bisa memberikan kita gambaran tentang tokoh yang kita tunggu-tunggu gitu. Jadi sebenarnya itu jadi kayak sejarah itu juga memberikan gambaran kepada kita tentang siapa sosok yang kita tunggu-tunggu di masa yang akan datang. Nah, kalau itu kan gambaran yang lebih holistik ya, lebih komprehensif lah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang mungkin lebih mengerucut lagi ya gitu, karena tahun 2024 diawali dengan peristiwa alam, jadi aku pengen membahas masuk lebih ke situasi alam di masa kini dan yang akan datang nih, Liv. Nah, kita kan tahu nih ya, ada berbagai peristiwa alam, mulai dari akhir tahun 2023 sampai yang masuk ke tahun 2024 itu, ini kan jadi kayak alam itu menunjukkan geliatnya sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya geliat alam yang ini tuh sumbernya tuh dari mana sih sebenarnya, Liv? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang apa yang lagi akan kita bahas, sebetulnya kan itu lanjutan dari episode yang kemarin. Betul. Masa kemasan Nusantara di zaman yang akan datang.
di episode kali ini sebetulnya melanjutkan lebih fokusnya mungkin ke arah alam. Situasi Kalau sebelumnya kan lebih ke arah mungkin ada tokoh yang digadang-gadang, ada pemimpin dan sebagainya. Betul. Sekarang lebih ke alam. Tadi Mas Anton udah sampaikan kalau di awal tahun ini juga ada beberapa rangkaian kejadian alam, orang bisa bilang itu sebagai bencana karena memang terjadi di Indonesia juga beberapa kali gempa. Ya, di Sumedang. Iya. Terus ada gunung meletus di Nusa Tenggara ya kalau nggak salah ya. Merapi, Gunung Merapi juga erupsi juga beberapa waktu yang lalu ketika ini lagi syuting. Ya. Ada kucing. Sorry ya sebutnya udah. Kucing juga bagian dari kru juga. Bagian dari kru juga. Sorry. Oke. Nah, di time travel sudah cukup sering menceritakan tentang pesan-pesan dari para leluhur suci mengenai alam. Kalau di waktu-waktu yang akan datang, itu akan lebih sering terjadi aktivitas-aktivitas geliat alam. Ya akhirnya orang bisa bilang sebagai bencana. Mulai dari gempa, gunung, banjir, ya betul. Air laut naik, atau bahkan tsunami, dan hal-hal lain yang mungkin belum bisa terjangkau sama penglihatan dan indera manusia zaman sekarang. Nah, di tahun 2023 aja udah begitu. 2024 agaknya akan lebih ada aktivitas. Kalau ada kejadian-kejadian, rentetan kejadian yang terjadi, akan menuju ke satu fase di mana itu titik klimaks. Iya betul, kan? Betul. Nah, itu juga yang disampaikan oleh para leluhur suci, baik di kitab kuno atau ujangan-ujangan secara lisan. Ya memang semuanya bahasa sanepan, bahasa majasi, bahasa perumpamaan, isyarat dan sebagainya. Hanya orang-orang yang bisa berpikir dan bertakwa kepada Tuhan tentunya yang bisa diberi pencerahan. Nah, terus kalau Mas Anton bertanya, itu terjadinya kenapa sih? Sumbernya dari mana? Bersumber dari mana? Sejujurnya itu kan kompleks ya. Secara penalaran saya sebagai manusia biasa, pasti saya nggak akan bisa menjangkau itu dengan luas. Tapi karena ada arahan dari para leluhur, ada apa istilahnya, ada informasi-informasi dari para leluhur zaman dulu, dari para leluhur suci, bahwa beliau-beliau itu ada kalanya bicara kayak gini, menyampaikan seperti ini. Apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang, itu semua pasti berawal dari satu hal, yang mana itu dari dalam bumi itu sendiri. Setiap planet itu kan punya inti. Betul. Bumi juga punya inti. Nah, inti bumi itu kan di dalamnya panas. Di situ juga ada sumber energinya. Di situ ada menghasilkan panas. Di situ juga terjadinya gravitasi bumi. Nah, para leluhur itu kurang lebih menyampaikan yang bisa saya ngomong ke kawan-kawan tuh, semua berasal dari dalam, maka semua akan juga berefek keluarnya. Nah, di masa-masa yang akan datang, dari yang saya dikasih tahu oleh para leluhur suci, bahwa yang kejadian itu bukan cuma di bumi, tapi juga di bulan, tapi juga di planet-planet lain, bahkan juga matahari. Saya juga nggak tahu apakah di luar tata surya kita terjadi atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi dari apa yang bisa saya cerna ketika beliau-beliau itu menyampaikan informasi, kurang lebih begitu. Karena antara bumi dengan planet-planet maupun matahari itu kan saling terhubung sebetulnya. Karena kan di dalam tata surya kan berputar. Iya, ada orbitnya sendiri. Nah, ada mengorbit dengan siklusnya sendiri yang mungkin sekali putaran itu bisa ribuan tahun. Bisa begitu. Nah, Sobat Time Travel, Alif, kan ada juga nih yang belakangan ini mungkin kalian pernah membaca lah gitu ya. Kan sebenarnya masa-masa yang nanti akan kita hadapi ini kan sudah banyak dituliskan oleh berbagai macam tradisi, dituliskan oleh berbagai macam kitab-kitab kuno, dan juga orang-orang juga sudah banyak yang mengantisipasinya. Bahkan kayak di luar negeri sekalipun tuh udah bikin kayak bunker-bunker rahasia, bunker kiamat ya, apokalips gitu. Bahkan juga orang kadang mengatakan bahwa eksplorasi keluar angkasa, keluar dari bumi itu juga bagian dari upaya-upaya untuk
menghindari dari terjadinya kiamat ini. Menurut pandangan Alif gimana? Saya nggak berani jawab pandangan saya, Mas. Oke. Nah, hal ini tuh pasti karena bersumber dari tentunya Yang Maha Kuasa. Betul. Melalui para leluhur suci. Kalau saya ketika mendengar cerita dari beliau-beliau, semua itu pasti kena. Jadi kalau saya coba mencerna informasi dari beliau-beliau, para leluhur itu, mau ibaratnya gini, mau kamu sembunyi di lubang semut pun kena pasti. Mau kamu pergi ke bulan juga pasti kena. Karena ini siklus alam yang semesta kali ya. Karena masif, udah di luar jangkauan manusia biasa di zaman sekarang. Alam aja udah, aktivitasnya udah semakin, frekuensinya udah semakin rapid ya, kejadian-kejadian itu. Gempa, kita udah beberapa kali suka bilang kalau gempa zaman dulu sama gempa sekarang itu udah beda. Karena kedalamannya sekarang dangkal. Iya, betul. Bisa 10 km atau 15 atau 20, itu juga udah paling dalam banget mungkin gitu. Dan kejadiannya juga sering. Belum hal-hal lain. Belum lagi tentang penyakit. Itu kan bagian dari rangkuman semua itu kan yang ada di bumi. Nah, semua itu terjadi karena tentunya karena kehendak Yang Maha Kuasa, dan ya sumbernya yang saya tahu kalau itu dari inti bumi. Dari bumi itu sendiri gitu. Mengakibatkan adanya perubahan siklus energi atau mungkin perubahan gravitasi atau apapun hal-hal yang semua itu memang bersumber dari dalam pasti akan keluar. Karena semua yang bergerak dari yang saya tahu ya Mas, semua yang bergerak di atas permukaan bumi itu kan diatur, ibaratnya diaturnya dari bawah gitu kan. Itu aja sih yang bisa saya tahu. Jadi maksudnya nggak ada yang bisa selamat kecuali pertolongannya gitu. Ya makanya kalau saya dengar nasihat-nasihat dari beliau leluhur suci itu selalu bilang mohonlah keselamatan kepada Yang Maha Kuasa buat diri sendiri, buat keluarga, ya buat siapapun yang memang dikehendaki olehnya gitu. Dan juga kita jadi orang yang berusaha lebih baik dari hari kemarin gitu, lebih ke arah moral, filosofi dan sebagainya lah. Nah, karena ini lanjutan dari episode yang kemarin dan Alif tadi udah sebutkan apa yang Alif rasakan kemarin ya, yang sampai Alif nangis itu kan. Nah, aku tuh penasaran sih sebenarnya, apakah kejadiannya itu kayak lokal gitu, maksudnya skalanya lokal, atau memang Alif tahu kalau misalnya kejadian itu memang menyeluruh gitu? Kan itu udah dikabarkan Mas, dari zaman dulu sekali kan. Iya, dituliskan. Akhirnya jadi ada juga kitab-kitab kuno, kitab suci dan sebagainya lah gitu. Termasuk mungkin Jongko Joyoboyo atau Uga Wangsit Siliwangi, atau di luar negeri juga ada budayanya sendiri kan gitu. Nggak cuma di satu negara, nggak cuma di satu tempat. Nah, kalau saya dengar dari eyang-eyang leluhur itu kan, intinya kalau digambarkan tuh ya untuk bumi itu kan dari dalam. Maka punya efek untuk seluruh elemen yang ada di dalamnya. Baik udara, air, tanah, api, makhluk hidup di dalamnya juga, semuanya lah. Nah, begitu pula di tempat-tempat lain di luar bumi, baik di satelitnya bumi kayak bulan, di planet-planet lain, bahkan sampai di matahari, di dalam tata suryanya kita. Itu kan semua punya intinya, punya intinya masing-masing kan. Nah, itu juga semua mengalami hal yang serupa dengan bumi, ya karena semuanya kena. Jadi skalanya tuh udah lingkupnya, makanya tadi saya bilang kalau lingkupnya udah di luar akalnya manusia di zaman sekarang. Bukan cuma di bumi, tapi di semuanya mengalami. Makanya itu mungkin bagian dari siklus yang terjadi dalam tata surya kita ketika adanya perputaran itu. Jadi dari perputaran yang sebelumnya menuju ke perputaran yang selanjutnya gitu loh. Nah, tetap kan yang paling meskipun aura kesedihannya juga tetap berasa ke aku juga ya, tapi aku tetap penasaran kan. Selalu yang aku tanyakan waktu itu juga, Alif ngelihat yang lain nggak sih, ada manusia gitu. Itu kan yang tetap bikin penasaran. Mungkin untuk jawab itu saya mau cerita sedikit ya. Di episode yang sebelumnya, apalagi kalau teman-teman yang nonton episode ini belum nonton episode kemarin, coba dicek dulu episode kemarin supaya ya nyambung sama episode sekarang. Nah, di episode kemarin itu
menit-menit akhir saya cerita kalau terbawa diajak oleh leluhur untuk melihat situasi di suatu tempat yang menurut beliau itu Pulau Jawa di masa yang saya nggak tahu kapan, dan itu sepi, ya kan? Di episode kemarin gitu, sepi. Kemudian sebetulnya ada cerita berikutnya, yang bisa saya coba cerita sedikit di episode ini. Dari saya berdiri di titik saya diajak, ngelihat landscape yang luas itu, udaranya sejuk, mengarah ke dingin, seger, kayak oksigennya tuh kayak kita lagi di pegunungan gitu loh, Mas. Tapi saya juga nggak ngeliat pergunungan di sekeliling, jadi kayak dataran rendah aja, gitu. Terus juga ya di episode kemarin kan saya cerita kalau itu sebuah dataran yang lapang, sepi, pohon-pohon juga sangat jarang ada dan nggak banyak pohon tinggi. Terus juga ininya si daratan itu agak berpasir, terus ada batu-batu kerikil, tanah kayak gitu. Terus akhirnya setelah itu saya diarahin untuk pergi ke tempat yang lain. Tapi di situ juga? Saya nggak tahu. Okay. Pokoknya saya diarahin untuk pergi ke tempat yang bukan di situ, bukan dari titik awal. Karena saya nggak ngeliat apa-apa di situ. Nah, karena saya ke sana itu terbawa secara spirit, secara fisik spiritnya, maka kalau langkah itu jadi kayak ya cepat aja gitu, cepat nyampe, bukan dengan fisik yang jalan lama gitu kan. Okay. Sampailah di suatu tempat, saya ngerasa itu memang dataran yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan memang dataran tinggi, entah bukit atau apa gitu, saya juga nggak begitu jelas. Cuma memang di situ ada rimbunan pohon-pohon gede. Jadi kalau bisa saya bilang itu kayak hutan sebetulnya, hutan-hutan di dataran tinggi zaman sekarang. Dan itu kelihatan dari jauh, dan saya dapat informasi juga di situ masih ada hewan-hewan juga, masih ada yang tanaman-tanaman besar yang dijaga. Berarti kan di situ ada sumber pangan. Betul. Nah, waktu masih di bawah, di tempat awal saya berdiri, itu saya nggak ngeliat ada air, Mas. Saya nggak ngeliat ada sungai. Saya nggak ngeliat ada sumber air apapun yang muncul dari tanah itu. Genangan sekalipun? Nggak ada. Oke. Makanya itu kayak bukan kayak di gurun pasir juga bukan, kayak di savana juga bukan, gitu. Kayak gitu aja. Saya juga bertanya-tanya. Iya, bingung ya. Maksudnya gini, logik saya kan main kan. Iya. Kita sekarang ada gedung-gedung, ada rumah-rumah, kendaraan segala macam kan. Terus pada kemana sisanya gitu. Ya mungkin saya juga nggak bisa jawab sih di episode kali ini. Nah, ya selanjutnya ada pesan-pesan ketika saya udah ngeliat adanya hutan dan sebagainya yang tadi saya udah ceritain, bahwa sebelum pesan ini udah berkali-kali, mungkin udah tak terhitung jumlahnya, disampaikan dari era-era sebelumnya. Mau di kitab kuno, di kitab suci, lisan apapun, udah sering disampaikan. Pesannya adalah, ya tolong dijaga alamnya, gitu. Kalau sekarang di kota-kota besar, di dataran rendah, itu udah banyak pohon-pohon besar ditebangin untuk pembangunan macam-macam. Mungkin kita juga make kayak gini meja dari kayu. Kita nggak munafik, kita juga menggunakan produk itu. Tapi tolong semua itu ada aturan gitu. Mudah-mudahan jangan sampai di dataran tinggi, di pegunungan itu pohon-pohon besar itu ditebang untuk kepentingan tertentu. Karena kalau misalnya di masa nanti itu udah nggak ada pohon, terus bagaimana manusia untuk bisa survive ya di zaman itu gitu. Ya. Iya. Nah, gitu. Kita udah terlambat belum sih, Liv, untuk menjaga alam, katakanlah gitu. Maksudku begini, kan kalau siklus ini kan tadi Alif bilang ada puncaknya lah gitu. Itu udah mau nyampe sana. Nggak tahu. Kita bukan Tuhan kan. Iya betul. Kenapa cerita kayak gini? Karena itu udah sering diceritain kok. Jadi tetap belum terlambat ya untuk menyelamatkan alam ya, tetap ya. Iya, pasti nggak. Kalau saya bisa ngomong sih nggak akan ada kata terlambat. Betul. Tapi kan semua ada hitungan. Betul. Kita juga nggak tahu kapan terjadinya. Kita juga nggak tahu kita terlambat atau enggak. Yang penting gimana caranya kita bisa berbuat baik aja gitu. Gitu sih yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya dari yang Alif ceritain ini ada kelanjutannya nggak sih? Itu aku tetap penasaran ada orang atau enggak gitu. Sebenarnya itu. Nah, karena kalau cuma dikasih alamnya doang tapi nggak ada orangnya. Betul. Akhirnya kan mungkin bisa sedikit aja ya. Yang saya dikasih tahu sih ada orang, Mas, di masa nanti. Tapi menurut saya orang-orang yang ada itu adalah orang-orang yang dipilih gitu.
mungkin bisa dibilang sebagai orang-orang super di masa nanti. Yang kalau pernah kita sampaikan di beberapa waktu lalu, bisa dikatakan seperti Super Seiya, Senseiya gitu. Atau mungkin lebih manusia 3.0. Nah, lanjut. Nah, tapi itu kita akan bahas lebih lanjut insya Allah di episode mendatang. Itu kan kayak film banget ya, Liv. Kayak animasi banget ya. Padahal kemarin juga udah pernah dibahas ya kan. Dengan kondisi yang kita punya sekarang, kita ya katakanlah yang ada di sini aja banyak mengejar ketertinggalan secara teknologi. Nah, kok tiba-tiba kita ngomongnya jadi manusia super. Nah, itu dari mana gitu Mas? Makanya ketika saya dikasih tahu oleh beliau para eyang leluhur, itu hal yang udah nggak masuk akal di zaman sekarang. Iya. Jadi saya nganggapnya itu orang-orang yang dipilih karena harus mengimbangi dengan kondisi nanti. Artinya ada ilmu-ilmu, ada kebijaksanaan yang dibuka kembali seperti masa dulu. Betul. Dan sebagainya lah gitu. Nah, tadi kan Alif udah cerita sedikit aja tuh, ngasih gambaran umum tentang ternyata orang-orang super gitu. Tapi kalau kita mau berkaca ya dengan keadaan yang sekarang gitu, kita kan lagi mengejar berbagai macam ketinggalan lah ya. Teknologi aja kita juga masih tertinggal jauh. Jangankan ekonomi, sosial dan yang lainnya juga masih diperkeruh dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam negeri lah gitu. Sebenarnya aku juga bingung nih sebenarnya bagaimana kita nanti mencapai masa-masa keemasan di masa depan lah gitu ya. Okay. Yang digadang-gadang nanti di sini akan menjadi mercusuar dunia Nusantara di masa yang akan datang. Nah, sebenarnya bingung bagaimana mencapai ke masa-masa yang seperti itu. Pertama, yang saya tangkap itu bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia. Kemudian yang kedua adalah, ya memang kita bisa tahu kondisi di dalam sekitar lingkungan kita aja gimana. Itu kan sudah mencerminkan dari negeri kita zaman sekarang. Ya mungkin secara teknologi sulit untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju, ekonomi juga, dan beberapa aspek lainnya gitu. Mungkin yang selama ini digadang-gadang sebagai nanti akan ada masa kemasan, mungkin akan sulit tercapainya kalau kita masih seperti sekarang. Tapi dari yang saya dikasih tahu oleh para leluhur suci bahwa di masa nanti itu yang dimaksud sebagai manusia super itu bukan karena apa-apa, tapi lebih karena kualitas diri manusianya yang lebih baik daripada manusia sebelumnya, generasi sebelumnya gitu. Jadi ada kondisi di mana kalau saya dengar dari para beliau itu yang membentuk manusia-manusia pada masa itu akhirnya menjadi manusia yang tercerahkan. Makanya tadi ada istilah bahwa manusia tersebut seperti manusia yang dipilih, dipilih olehnya gitu. Karena melewati berbagai macam kondisi di masa nanti, ya hal-hal yang memang harus diimbangi lah. Nggak mungkin kalau manusia biasa itu bisa ngimbangin misalnya kejadian apa yang besar. Itu udah di luar akal. Iya, di luar akal manusia zaman sekarang. Sebetulnya banyak hal yang bisa dibahas di episode kali ini. Dan juga setiap apa yang kita sampaikan kan butuh petunjuk dari Yang Maha Kuasa tentang manusia-manusia super di masa nanti. Ya mudah-mudahan bisa kita angkat di episode mendatang. Itu aja sih Mas. Karena Alif sudah sebutkan tentang manusia super, kita sebutnya manusia 3.0 gitu ya. Iya, itu istilahnya. Oke. Sobat Time Travel, semoga lanjutan kita dari tentang masa-masa keemasan di masa yang akan datang itu bisa berguna buat kalian, bisa kita cerna ulang lagi ya, membaca kembali kitab-kitab kuno dan kemudian melihat apa yang ada di sekeliling kita, bagaimana kita berjalan selaras dengan alam yang ada di sekitar kita ya. Gitu. Oke Sobat Time Travel, tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di video lanjutan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.